Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajar Aldiansa. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari ujian dari anatomi dan fisiologi. Dan kita masuk nomor 1, yaitu tentang traktus digestivus pada kelinci. Yang pertama itu kita masuk kepada rima oris atau mulut. Ini rima oris yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Dan setelah rima oris kita masuk kepada esofagus. Ini esofagus berfungsi untuk saluran makanan menuju ventriculus. Yang setelah itu selanjutnya kita masuk ke ventriculus adalah ini ventriculus, kantung yang berfungsi untuk proses pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke duodenum atau ini duodenum, itu yang berfungsi untuk itu adalah usus halus yang berbentuk U. Setelah itu kita masuk ke jejunum atau lanjut, ini adalah jejunum, itu adalah lanjutan dari duodenum. Setelah itu kita masuk kepada ileum. Sini ileum. Ileum adalah bagian terakhir yang berbentuk ceacum atau usus buntu. Setelah itu kita masuk kepada ceacum. Ceacum adalah usus buntu. Ini sini ceacum ya. Setelah itu kita masuk kepada rektum. Rektum di sini. Setelah ceacum kita masuk kepada rektum. Kolon dulu. Kita masuk kepada kolon dulu. Ini kolon. Baru kita masuk kepada rektum. Dia setelah kolon kita masuk kepada rektum. Ya, rektum. Rektum itu adalah tempat penyimpanan feses sementara. Setelah itu kita masuk kepada anus. Anus itu ini anus, tempat pembuangan feses. Dan selanjutnya nomor 2 yaitu saya akan menggambarkan rumen, retikulum, dan obomasum. Yang pertama itu rumen. Ini rumen. Ini terdapat di lambung ruminansia ya. Rumen ini berfungsi itu tempat penyimpanan sementara makanan. Setelah itu ada retikulum. Retikulum seperti bulat-bulat di sini. Ini rumen, retikulum, tempat pengadukan dan pencampuran memakai enzim menjadi bolus. Dan setelah itu ada omasum. Omasum gini ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Omasum itu adalah tempat untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Setelah omasum kita masuk kepada abomasum. Abomasum tuh seperti air mengalir gini. Fungsinya adalah ini cara bekerja dengan bantuan enzim pencernaan di sini. Setelah itu kita masuk ke nomor 3 yaitu 5 jenis tulang vertebrae yang menyusun bagian kolumna vertebrae. Kita masuk kepada bagian pertama yaitu yang pertama itu adalah tulang leher atau cervical vertebrae.
vertebrae cervicalis atau tulang leher. Ini dia ya. Fungsinya itu memutar bagian leher dan kepala ayam untuk makan. Setelah itu kita masuk ke tulang rusuk atau tulang rusuk di sini dia, atau vertebrae. Kita masuk ke toraks dulu. Toraks di sini. Toraks itu di tengah-tengah ini, yaitu fungsinya untuk melindungi organ penting pada tubuh. Baru setelah itu kita masuk ke tulang ekor. Ini tulang ekor atau pygostil. Itu fungsinya adalah membantu menjaga keseimbangan pada unggas. Setelah itu kita masuk kepada tulang dada atau osternum. Di sini osternum di bawah bagian toraks, yaitu berfungsi sternum. Itu tugasnya melindungi organ paru-paru dan jantung. Baru setelah itu kita masuk kepada tulang sayap. Tulang sayap adalah untuk ini tulang sayap. Fungsinya untuk unggas terbang. Setelah itu kita masuk ke nomor 4, jelaskan peredaran darah pada ternak dengan menggunakan sistem organ dan mulai pulmu. Di sini saya akan menggambarkan terlebih dahulu sistemnya ya. Sini kurang lebih segini, kalau gambarnya jelek mohon maaf. Yang pertama itu adalah di sini masuk pertama pada pembuluh darah. Setelah itu masuk ke menuju arteri pulmonalis sini, arteri pulmonalis. Baru setelah itu ke masuk superior di sini, superior. Setelah itu ada O2 di sini. Baru setelah itu oke, kita masuk ke nomor 5 selanjutnya. Saya kurang mengerti. Nomor 5 itu sistem urgenensia ternak unggas jantan. Sini saya akan menggambarkan terlebih dahulu. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini ada caudal pena. Di sini adalah testis. Ini dua ini adalah testis. Baru di sini ada epididymis. Baru di sini ada aorta. Baru di sini di tengah-tengah ini ada
ischiatic apleni. Baru di sini ada ductus deferens. Di sini ada cloaca dan di sini ada ureter. Kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6 adalah gambar bentuk menyokong ekstremitas anterior. Nomor ya lebih kurangnya gambarnya seperti ini. Yang pertama itu adalah humerus atau tulang leher atas. Ini gambarnya. Kurang lebih segini. Ini adalah humerus, tulang lengan atas. Baru itu radius itu adalah tulang pengupil. Radius dia di sini nih, paling kurang lebih gambarnya seperti ini. Di tengah-tengah inilah adalah radius. Kurang lebih seperti ini gambarnya, radius. Baru setelah itu ada tulang ulna. Ulna itu di tengah-tengah radius nih, di sini. Ini ulna. Itu adalah tulang hasta. Baru ada kita masuk kepada tulang oska carpalia. Oska carpalia itu adalah tulang pergelangan tangan di sini ya. Di semua ini adalah oska carpalia. Carpalia. Baru kita masuk kepada carpometacarpus. Carpometacarpus itu terletak di ini, tadi kan di radius. Ini ada kelanjutannya gini. Setelah itu dia di sini. Ini adalah carpometacarpus. Yang itu persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpalia. Setelah itu kita masuk kepada tulang telapak digiti. Digiti itu ada 3 buah, yaitu ini di sini. Digiti. Ini digiti. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Apa yang dimaksud peristiwa kopragi dan mengapa dapat terjadi demikian? Memakan makanan kembali pada Orytalagus cuniculus. Itu hal ini terjadi karena proses pencernaan tidak sempurna. Dimulai dari esophagus menuju ventriculus, kemudian masuk lagi ke intestinum, lalu ke kolon. Tempatnya pada cecum, lalu menuju anus, kemudian diserap kembali menuju esophagus. Setelah itu kita masuk ke nomor 8. Sistem pada ternak unggas betin jantan ya. Di sini saya akan menggambarkan. Pertama itu ada ovarium. Ini ovarium. Itu untuk pembentukan kuning telur. Setelah itu, setelah ovarium, ada uterus. Uterus itu adalah untuk tempat terjadinya klasifikasi. Setelah siap uterus, kita masuk. Tunggu saya gambar dulu gambarnya ya. Setelah uterus, di sini ada vagina. Itu tempat penyimpanan kutikula ke kerabang telur. Baru di sini ada kloaka, tempat pengeluaran telur.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 9, yaitu menurut letaknya bulu pada ternak apes terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama ventricles atau bulu yang berada pada ventricles, bulu yang menutupi badan. Baru retricles, bulu yang berada pada pangkal ekor atau peksilumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Baru setelah itu remiges atau bulu pada sayap yang dibagi menjadi 3. 1. Remiges primare yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara metakarpal pada metakarpalia. Remiges sekundarien yang melekatnya secara kubital pada radial ulna. Baru remiges tertiar yang terletak paling dalam nampak sebagai kelanjutan sekunder, daerah siku. Setelah itu ada parapterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Setelah itu ada alas puria atau aula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari atau digiti kedua pada ekstremitas. Setelah itu ada ekstremitas posterior. Bulu tumbuh berasal dari lapisan germinalis, bulu yang terdapat di bawah lapisan. Epidermis kulit yang menonjol diikuti oleh pembuluh darah membentuk tonjolan bulu yang disebut neopetelia atau bulu muda yang masih terbungkus oleh lapisan. Epidermis, lapisan epidermis akan pecah hilang sehingga terbentuk teopitila atau bulu dewasa. Bila dia mati, bulu tumbuh pada tempat-tempat tertentu yang disebut peterlae, sedangkan tempat yang ditumbuhi bulu disebut apertelae. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya gambar sistem respiratoria pada ternak kelinci dan sebutkan minimal 5 nama organ beserta fungsinya. Di sini saya akan menggambar terlebih dahulu. Di sini kuping. Di sini yang pertama adalah nares externus, tempat awal masuknya udara dan organ untuk mencium. Baru setelah itu di sini ada trakea, sini trakea. Saluran masuknya udara menuju bronkus atau pulmu. Di sini ada pulmu. Di sini ada bronkus kok pulmu. Di sini bronkus. Kita masuk ke bronkus adalah percabangan yang memasukkan udara ke dalam pulmu. Setelah itu di sini ada pulmu. Kita masuk ke pulmu. Di sini tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari darah.